Amin, puji Tuhan. Haleluya. Waduh, kurang semangat. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Saudara, kita sedang merayakan, memperingati satu event penting dalam sejarah kekristenan, yaitu saudara Yesus naik ke sorga. Cuma begini saudara, dalam kalender ya, kalender di barat, hari ini bukan hari libur. Ya. Kalender di barat mungkin saudara tidak akan melihat ini hari ini tanggal merah. Ya. Sebagian besar orang-orang di Amerika, mungkin ada beberapa yang di di Eropa, saudara, kurang merayakan hari raya atau hari kenaikan Yesus Kristus. Bahkan negara tetangga kita Singapura ini bukan hari libur, saudara, ya. Jadi saya mau bilang begini, mungkin ya bahwa kenaikan Yesus ke sorga itu merupakan satu hari raya Kristen yang mungkin paling diabaikan. Paling diabaikan Bapak Ibu oleh gereja Tuhan. Oke, kalau soal Natal, wah kita rayakan besar. Easter, Paskah, ada Selamat Natal, Merry Christmas ya kan. Tahun baru ada Selamat Tahun Baru, Happy New Year, ada Happy Easter. Tapi nggak ada Merry atau Happy Ascension Day. Nggak ada Bapak Ibu, nggak ada kartu-kartu Natal atau kartu-kartu yang mengucapkan selamat hari kenaikan Yesus ke surga. Nggak ada. Ini merupakan hari di mana saudara, hari raya Kristen yang mungkin saya mau katakan paling diabaikan. Tapi kita bersyukur negara kita, ya, negara Pancasila menghormati juga keberadaan kita, saudara umat Kristen, sehingga ini dibikin hari libur, hari kenaikan Tuhan. Berikan kemuliaan bagi Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, ini buat saya adalah hari yang penting, tidak kalah pentingnya dengan Natal, tidak kalah pentingnya dengan kematian dan kebangkitan Tuhan. Sebab apa gunanya saudara? Yesus lahir, kemudian saudara dia menderita di atas kayu salib, memang puji Tuhan dia bangkit, tapi dia nggak naik ke sorga, dia terus tinggal di bumi ini, saudara. Ya, saudara, kita perlu mengerti bahwa peristiwa kenaikan Yesus adalah langkah penting. Nah ini, sekali lagi saudara, peristiwa kelahiran Yesus ini mengapa kita rayakan, dan bukan cuma sekedar kita rayakan, tapi kita mengerti saudara kuasa di balik ini, bahwa kenaikan Yesus ke surga adalah langkah penting selanjutnya, langkah penting berikutnya di dalam pekerjaan penebusan Kristus. Pekerjaan penebusan Kristus tidak lengkap kalau saudara kelahiran, oke. Kemudian kematian, oke. Kubur, kebangkitan, dan kenaikan Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa di sorga, saudara. Jadi ini adalah langkah penting berikutnya. Langkah penting selanjutnya dalam pekerjaan penebusan Yesus. Kenaikan Yesus ke surga justru merupakan puncak. Saya bilang sekali lagi, kenaikan Yesus di surga yang kita rayakan pada hari ini justru merupakan puncak pelayanan Yesus di bumi. Mengapa demikian saudara? Pada hari Natal kita tahu saudara, anak Allah ya turun ke dalam dunia ini menjadi manusia. Dia memakai tubuh daging manusia, kita terkenal dengan istilah inkarnasi. Kemudian setelah itu singkat cerita, dia mati, dikubur, bangkit, dia kembali ke surga, dan hari ini kita rayakan. Dia sudah datang 2000 tahun yang lalu dengan memakai tubuh manusia, dikandung dalam kandungan seorang wanita perempuan, ya Maria namanya. Lantas hari ini kita peringati bagaimana dia balik ke surga, dia kembali ke surga. Cuma saudara, Yesus Allah ya yang sudah memakai tubuh manusia sekarang ada di sebelah kanan Allah Bapa di surga, merupakan Tuhan yang unik. Tuhannya orang Kristen itu unik. Kenapa saya katakan unik? Sebab saudara, waktu Yesus kembali ke surga dengan tubuh yang sama, tubuhnya sama, tubuh yang dikandung 2000 tahun lalu oleh perawan Maria, ya. Tubuh yang disalibkan 2000 tahun yang lalu, tubuhnya sama. Tubuh yang dibangkitkan dan dipermuliakan pada waktu hari dia dibangkitkan dari antara orang mati setelah 3 hari 3 malam di dalam kubur, saudara. Tubuh yang dipermuliakan, yang sekarang tidak terbatas lagi dengan ruang dan waktu,
Ya, Yesus itu omnipresent, dia bisa hadir dimanapun. Karena apa? Tubuh kebangkitannya. Ini tubuh yang dikandung Maryam, saudara. Ya, yang tersalib di atas kayu salib, yang ada tanda luka di tangannya, di rusuknya, di kakinya. Saya pikir, saudara, ini dia bawa pulang ke sorga. Tubuh yang luar biasa ini yang dia terima waktu saudara kita merayakan Natal. Tubuh Yesus yang dikandung, dirajut oleh Roh Kudus di dalam saudara rahim Maryam. Tubuh ini saudara dipermuliakan setelah dia mati, dikubur, bangkit, kemudian naik dengan tubuh yang sama. Di dalam sorga mungkin saudara, karena Allah itu Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kita mau cari, mana nih Yesus? Ya. Gampang saudara, lihatlah oknum kedua ini. Ada tanda luka yang tidak pernah hilang. Ada tanda luka dalam tubuhnya, di tangan kakinya yang tidak pernah hilang. Menjadi peringatan buat kita selama-lamanya. Dalam tubuh kebangkitan itu, tanda itu masih ada. Dia naik ke sorga dengan satu tubuh yang dipermulakan. Jadi kita punya Tuhan itu sekarang unik. Ya, unik banget saudara. Ya, jadi saudara, kita sekarang mempunyai perwakilan, ya, sebab dia manusia, tubuh manusia cuma yang dipermuliakan, yang tidak berdosa, sekarang duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dia naik ke surga, saudara. Dan saya mau katakan, kenaikan Yesus penting. Tidak kalah pentingnya dengan peristiwa Natal, tidak kalah pentingnya tentu dengan peristiwa Easter, saudara. Dan saya mau katakan, kenaikan Yesus bukan cerita omong kosong. Injil Lukas mencatat dengan baik, ya, sebagaimana Lukas mencatat dengan jelas peristiwa waktu Yesus lahir, ya kan, tempatnya dikasih tahu bahwa dia adalah keturunan Daud. Jadi tempatnya adalah di kelahirannya adalah di daerah di mana Daud juga dibesarkan, ya, di Bethlehem Yehuda. Itu dicatat saudara, ya. Dan saudara, Lukas mencatat dengan jelas kedatangan Yesus yang pertama secara sejarah itu pada masa Kaisar Agustus, pada masa Kaisar Romawi berkuasa saat itu. Dan tempat kelahirannya juga di kota Daud yang bernama Bethlehem. Nah, itu kedatangan yang pertama. Nah saudara, pada akhir daripada pelayanan Yesus di dunia ini, ya, yang kita rayakan pada hari ini saudara, Lukas juga mencatat lagi. Ya, kalau dia mencatat tempat di mana Yesus datang pada kali yang pertama dalam kelahirannya, waktu dia kembali balik ke surga, dicatat lagi oleh Lukas tempatnya. Ada di dekat Betania katanya. Dan diberikan waktunya. Waktunya adalah 40 hari setelah kebangkitannya. Jadi jelas, ini merupakan event sejarah. Ya, tempatnya dikasih tahu dekat Betania. Kemudian 40 hari setelah dia bangkit dikasih tahu bahwa dia naik ke sorga. Dan dia naik ke sorga nggak diam-diam, ditonton, dilihat oleh murid-muridnya. Jadi ini saudara merupakan catatan sejarah. Sebab mata para saksi kurang lebih 500 orang melihat Yesus naik ke sorga dengan tubuh fisiknya itu. Dengan tubuh yang sudah dipermuliakan. Yang masih ada tanda-tanda luka dalam tubuhnya itu. Dia naik ke sorga. Jadi saudara, ini bukan dongeng. Naiknya Yesus ke sorga bukan dongeng. Dia bukan seperti kayak Superman yang kita lihat di film-film saudara. Itu dongeng semua saudara. Ya, saudara, event sejarah ini kenaikan Yesus Kristus. Sebagaimana kedatangannya, kematiannya adalah event sejarah, kenaikannya juga event sejarah. Jadi saudara, mungkin kita bertanya, kenapa perlu 40 hari sih? Kenapa perlu 40 hari? Yesus gak langsung naik ke surga setelah kebangkitannya. Dia perlu 40 hari jalan-jalan saudara di muka bumi ini untuk kasih tahu. Untuk kasih tahu kepada murid-muridnya yang sedang tidak punya pengharapan. Untuk kasih tahu kepada saudara murid-murid yang sedang ketakutan. Mengurung diri di kamar loteng Yerusalem. Yesus datang kasih tahu, aku ini udah bangkit. Jadi saudara, saya kira tidak kebetulan bahwa saudara Yesus mengalami pencobaan iblis itu di awal pelayanannya. Pada awal sebelum dia melayani, dia dicobai oleh si jahat 40 hari 40 malam. Ya, Yesus sampai puasa saudara. Dia dicoba itu pada awal pelayanannya 3,5 tahun sebelumnya. Nah sekarang saudara gantian. Kalau 40 hari dulu itu 3,5 tahun sebelumnya
Yesus dicoba, diuji oleh si setan. Sekarang gantian. 40 hari juga saudara, Yesus menunjukkan bahwa aku tidak kalah. Haleluya saudara. Aku menang. Aku memang mati, tapi aku bangkit. Dan dia kasih lihat, ini loh, luka-lukaku masih ada. Aku bukan tuyul, aku ada. Jadi saudara, ya, selama 40 hari ini Yesus sang penakluk. Saya katakan Yesus yang bangkitlah sang penakluk kematian. Yesus adalah Tuhan kita, sang penakluk kematian. Dia memperlihatkan saudara supremasinya kepada para pengikutnya. Dia memperlihatkan supremasinya, kekuasaannya kepada para pengikutnya. Supaya apa? Supaya mereka jangan takut. Mereka mempunyai Tuhan yang sudah mengalahkan maut, saudara. Tuhan kita lah Tuhan yang tidak kalah. Yang percaya katakan amin. Tuhan yang menang. 40 hari dia kasih lihat, ini loh, aku sudah bangkit saudara. Ya, jadi berkali-kali dalam 40 hari itu Yesus menampakkan dirinya untuk apa? Untuk menghilangkan keraguan-raguan, ya, kepada murid-muridnya, untuk meneguhkan bahwa aku sekarang mempunyai kuasa. Ada pada tanganku anak kunci alam maut, kata Yesus. Coba kita baca Yohanes 20 ayat 20. Yohanes 20 ayat yang ke-20. Saudara. Dan sudah berkata demikian, dia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Jadi dalam kurun waktu 40 hari dia keliling, dia kasih lihat, ini loh, aku ini sungguh nyata, sungguh hidup. Jadi saudara, waktu Yesus kasih lihat luka-lukanya di dalam tubuhnya yang masih ada, tapi sekarang dia hidup. Dia bukan cuma mau kasih tahu bahwa aku survive loh. Aku survive menghadapi segala siksaan Romawi. Aku survive menghadapi siksaan salib. Aku survive. Saya kira lebih daripada sekedar survive, saudara. Lebih daripada sekedar survive. Waktu Yesus memperlihatkan luka-lukanya dan dia tunjukkan kepada murid-muridnya, dia mau bilang begini, aku bukan cuma survive. Ya, aku survive. Ya, segala siksaan Romawi, segala perlawanan setan atas diriku di kayu salib, itu tidak memang berdampak sebab Yesus mengalami luka-luka dan dia sempat mati. Tapi aku survive, dan bukan cuma itu. Dia mau kasih lihat, aku sekarang hidup selama-lamanya. Haleluya saudara. Aku hidup selama-lamanya. Aku bukan cuma sekedar bertahan hidup. Aku bukan cuma sekedar survive, tapi aku telah mengalahkan kuasa maut dan neraka. Katakan kiri kanan, Yesus mengalahkan kuasa maut dan neraka. Haleluya. Jadi perhatikan, sebagaimana kelahirannya itu supranatural. Nggak ada kelahiran kayak Yesus, supranatural. Dan sebagaimana bukan cuma kelahirannya, tapi kebangkitannya juga supranatural. Maka sekarang kenaikannya ke surga juga supranatural. Ya, nggak ada manusia di muka bumi ini yang saudara mati kemudian bangkit, saudara, dalam tubuh fisikal. Tapi tubuh itu sudah dipermuliakan lantas naik ke surga. Hidup-hidup. Nggak ada. Nggak ada Bapak Ibu. Jadi saya mau bilang begini saudara, kenaikan Yesus itu satu misteri yang mungkin sudah tidak pernah akan dialami oleh manusia. Satu misteri yang di luar pengalaman manusia. Saya pernah melihat pesulap namanya David Copperfield, saudara. Ya. Dia bisa terbang, saudara. Nggak tahu itu pasti pakai trik, saudara. Trik bagaimana caranya? Pokoknya dia begini, terbang, saudara. Ya paling tinggi ya setinggi inilah, setinggi atap. Nggak tahu pakai trik apa. Tetapi Yesus nggak dapat dibandingkan, saudara. Waktu dia bangkit, saudara, dari antara orang mati, kemudian 40 hari dia memperlihatkan kemenangannya atas segala sesuatu yang coba menahan dia. Dan waktu pada hari yang ke-40 atau dia naik ke surga, dia naik karena ada hukum yang lebih tinggi sekarang dalam dirinya yang membuat dia terlepas dari gravitasi bumi. Ini saya katakan kenaikan Yesus satu misteri yang di luar pengalaman manusia. Yesus dengan tubuh kebangkitannya, saya mau bilang waktu dia naik itu
tembus segala langit. Alkitab mengatakan langit itu bukan 7 lapis, bukan. Ya, itu kata orang lain. Alkitab mengatakan langit itu 3 lapisnya, saudara. Ya. Dan dalam surat Ibrani dikatakan Yesus naik ke surga melintasi segala langit. Langit yang pertama buat saya adalah atmosfer bumi ini. Saya pernah mengatakan ini. Ya, atmosfer di mana kapal terbang, burung bisa terbang itu adalah di mana kita bernapas, ya kan, sudah naik 50 meter, 100 meter itu mungkin masih di stratosfer, masih bagian daripada atmosfer bumi. Tetapi setelah lebih jauh lagi kalau sudah naik sampai berapa? Ratusan kilometer, kita sudah masuk ruang angkasa. Ya, dan manusia bisa ciptakan roket dan sebagainya untuk terbang dan lepas dari gravitasi bumi, bahkan ada yang sampai ke bulan. Ya. Tetapi saya mau mengatakan saudara, bahwa kenaikan Yesus di sorga itu, dia menentang hukum gravitasi, dia bergerak artinya dalam satu hukum yang lebih tinggi dalam dirinya, yang saya sebut sebagai tubuh kebangkitan yang supranatural. Saudara, kalau saudara lihat pesawat ya, pesawat udara yang kita sering lihat di lapangan terbang, itu beratnya berapa saudara? Ya, Boeing 737, ratusan ton beratnya, ya kan? Dia berhenti gitu ya, mandek, belum terbang. Kita mungkin pikir gimana benda ya, mana disebut sebagai burung besi yang beratnya ratusan ton, kok bisa terbang? Ya, orang awam mungkin bertanya-tanya saudara. Tetapi begini saudara, tunggu sampai dia mulai bergerak, mesin jetnya dinyalakan, dia pergi ke ujung lapangan ini pesawat saudara, kemudian mesin jet dinyalakan dan dia mulai saudara menggerakkan roda-roda itu, dan dalam satu titik tertentu saudara, tunggu sampai mesin jet itu nyala dan ada hukum aerodinamik. Di titik tertentu saudara, sampai kecepatan tertentu dari mesin jet itu, maka sistem aerodinamik itu mulai bekerja di dalam tubuh pesawat itu, yang membuat pesawat ratusan ton naik. Orang-orang yang juga ada di dalam pesawat ratusan orang saudara, naik, lepas dari gravitasi bumi. Itu alat canggih buatan manusia, manusia bisa. Ya. Manusia bisa. Ya. Tapi saya mau katakan, Yesus bukan begitu caranya. Dia mempunyai hukum dalam dirinya yang jauh lebih dahsyat, jauh lebih canggih, yang membuat dia terlepas daripada hukum gravitasi dunia ini. Kalau manusia bisa buat pesawat, kalau manusia bisa bikin roket yang keluar dari gravitasi bumi, pergi ke Mars, pergi ke bulan saudara, ya, bahkan ya, bukankah kita harus percaya bahwa Yesus Tuhan Juru Selamat kita jauh lebih dari itu? Yang percaya katakan. Alkitab katakan dia terangkat ke langit yang ketiga. Pesawat-pesawat buatan manusia baru di langit pertama, ya, di mana ada atmosfer. Dan mungkin kalau pakai yang lebih canggih sedikit, roket, baru ke langit kedua. Langit kedua pun masih ujung paling sini. Sebab saudara, tidak ada manusia dengan kemampuan teknologinya dapat merambah ujung alam semesta. Alam semesta, jagat raya, kosmos itu baru langit kedua, Bapak Ibu. Nggak ada saudara, manusia dengan kecanggihan apapun. Ya, bahkan saudara, matahari itu adalah benda langit mungkin, saya lupa ya. Itu matahari sebenarnya bintang yang terdekat dengan bumi kita itu. Kalau kita ada pesawat memakai kecepatan cahaya itu 1 detik 6 kali keliling bumi. Itu sampai ke matahari ini, saya nggak tahu, makan 5 menit saudara. 5 menit kecepatan cahaya. Dan saya lupa ya, planet atau matahari yang terdekat berikutnya saudara, makan waktu mungkin puluhan tahun cahaya. Dan berkembang lebih jauh menjadi ribuan tahun cahaya. Bahkan ujung alam semesta belum dapat diramalkan di mana itu. Saudara bisa makan waktu sampai tua, saudara, ribuan tahun, ratusan ribu tahun belum sampai di ujung alam semesta. Itu baru langit kedua. Tetapi saudara, kita kenal waktu Stefanus dirajam, ya, dia menderita, dia dilempari batu karena imannya. Dan sebelum dia mengembuskan nafasnya, dia melihat langit yang ketiga. Sebab dikatakan langit terbuka. Itu berarti saudara,
Stefanus melihat tembus bukan langit pertama, langit kedua, tapi langsung langit ketiga. Dan dia lihat apa di situ? Dilihat anak Allah Yesus Kristus berdiri di sana. Berarti sebelumnya dia duduk, ya. Tapi dia berdiri menghormati martir mungkin pertama yang menyerahkan hidupnya bagi iman kepada Kristus ini. Yesus duduk di surga, saudara. Tapi waktu Stefanus mati, dia berdiri memberikan penghormatan buat saya. Ini luar biasa banget, saudara. Jadi saudara, saya mau bilang ini, kenaikan Yesus perlu, penting. Sebab kenaikannya, sekali lagi saya katakan, kenaikan Yesus itu menutup, mengakhiri pelayanannya di bumi. Pelayanannya habis sudah di bumi. Tetapi saudara, kenaikan Yesus adalah awal pelayanannya di sorga. Yesus gak nganggur di sorga, saudara. Mentang-mentang posisinya duduk. Itu sebuah posisi kehormatan. Tapi dia melayani, dia berdoa minimal. Dia sebagai imam, saudara, yang mewakili kepentingan saya dan saudara di sorga. Dia berdoa, dia mewakili kepentingan kita. Makanya saudara, kalau saudara datang kepada Bapa Sorgawi, jangan lupa minta itu atas nama Yesus. Jangan langsung Bapa dalam sorga, Bapak, amin. Jangan salah saudara berdoa seperti itu. Ya, berdoa kepada Bapa ya di dalam nama Yesus, sebab dialah mediator. Yesus sekaranglah mediator kita. Dia punya fungsi-fungsi yang dia mulai. Oke, pekerjaannya sudah selesai waktu dia naik ke surga di bumi ini. Tapi waktu dia naik ke surga, fungsi-fungsi surgawinya sebagai pendoa syafaat buat kita. Saudara tahu nggak? Yesus mendoakan saudara. Amin. Yesus sedang mendoakan gerejanya supaya survive, supaya bertahan, saudara. Dan doa Yesus didengar pasti oleh Bapaknya. Tuhan mempunyai fungsi-fungsi di surga setelah kenaikannya. Dia nggak nganggur, ya. Tapi pagi hari ini, saudara, mari kita lihat bahwa saudara, dia duduk, dia naik di sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Jauh lebih tinggi Alkitab katakan dari segala pemerintah, penguasa, kekuasaan. Jadi Yesus yang naik hari ini kita peringati. Dia mempunyai kedudukan yang sangat tinggi. Dikatakan jauh lebih tinggi daripada segala pemerintah, penguasa, kekuasaan, dan kerajaan. Itu Alkitab katakan. Posisi Tuhan kita yang saudara sembah pagi hari jauh lebih tinggi dari persoalan saudara. Amin. Jauh lebih tinggi daripada ketakutan saudara. Dia ditinggikan jauh lebih tinggi dari pemerintah, penguasa, kekuasaan, dan kerajaan. Apapun. Ya. Jadi dia duduk di sebelah kanan Bapa Sorgawi. Ayo mari kita baca bagaimana pengalaman Yohanes. Yohanes rasul yang hidup terakhir, saudara. Dia rasul yang paling tua. Teman-temannya udah pada mati syahid, tinggal dia sendirian. Udah gitu ditangkap lagi oleh kaisar, saya lupa, kaisar Domitianus kalau nggak salah ya. Dalam Yohanes pasal 4 ya, ayat 1 sampai 3 kita baca dulu ya. Wahyu pasal 4 maksud saya, Wahyu 4 ayat 1 sampai 3. Kemudian daripada itu aku melihat, ini Yohanes bilang, sesungguhnya sebuah pintu terbuka di sorga. Dan suara yang dahulu yang telah kudengar berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala. Katanya apa? Apa saudara? Naiklah kemari. Garis bawah itu. Naiklah kemari dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Segera aku dikuasai oleh roh dan lihatlah sebuah, garis bawah juga, tahta terdiri di sorga. Dan di tahta itu duduk. Yesus naik ke sorga, dia duduk, saudara. Yohanes melihat, saudara, ya, waktu rohnya dikuasai oleh Roh Kudus dan dia mendengar suara Allah, naik kemari Yohanes. Waktu dia naik sudah di dalam roh, saya percaya dia melihat ada satu orang duduk di tahta. Dan dikatakan dan dia yang duduk di tahta itu berarti Yesus itu. Nampaknya bagaikan apa? Permata yaspis, permata sardis. Dan suatu pelangi melingkungi tahta itu gilang gemilang bagaikan samrud rupanya. Coba saudara pelajari saudara. Bagaimana kedudukan Yohanes saat dia melihat dan mendengar undangan untuk naik ke surga. Yesus sudah sekitar barangkali 70 tahun yang lalu sudah naik ke surga.
Yohanes sekarang cuma tinggal sendirian sebab teman-temannya sudah pada mati, saudara. Sebagian besar mati syahid. Tinggal Yohanes sendirian yang masih hidup, umurnya sudah lanjut. Ya. Nah, saudara, Yohanes udah tua begini, saudara. Ya, ditangkap oleh pemerintah Roma. Ya, dia dibuang ke Pulau Patmos untuk dipekerjakan rodi, bekerja dia itu. Tetapi heran, saudara. Memang kayaknya dia cuma sendiri, tapi justru Tuhan melihat hambanya. Ya, Tuhan mau melawati Yohanes di Pulau Patmos, satu pulau yang kering kerontang. Dan tadi kita sudah baca bahwa Yohanes melihat satu pintu yang terbuka di sorga. Wah, saudara. Dan setelah dia melihat pintu terbuka di sorga, dia dengar suara yang berkata, Yohanes, come up here. Naik ke sini. Nah, saudara, periksa dulu keadaan Yohanes di Pulau Patmos. Itu bukan satu keadaan yang enak. Dia bukan, kalau saudara pergi ke Pulau Patmos sekarang, ya berekreasi atau melihat hal-hal sejarah, saudara pasti ada yang ngurusin semuanya serba enak, saudara. Ya naik perahu, bisa makan, bisa. Itu sudah jadi objek wisata, saudara. Enak banget. Tapi pada saat Yohanes ditangkap pemerintah Roma, dia dipekerjakan rodi, itu pulau kering kerontang, saudara. Ya. Nah, dan di sana juga saudara-saudara harus mengerti bahwa Yohanes itu dipenjara kenapa? Karena dia pemimpin dari gereja. Ya. Gereja, kita tahu ada gereja di Asia. Saya ikut dengan pelajaran Alkitab saya, saudara tahu bahwa kita ada gereja di Asia Minor. Ya, ada banyak gereja yang sudah didirikan Rasul Paulus dan juga oleh teman-teman yang lain. Ya, dan gereja-gereja di Asia Minor, daerah Turki modern sekarang ini, itu sedang mengalami penganiayaan. Itu sedang mengalami api ujian yang luar biasa. Jadi Yohanes di Pulau Patmos dalam keadaan yang mungkin dia bingung. Tuhan, ya engkau sudah bangkit naik ke sorga, tapi aku kok di penjara. Aku seperti tidak dapat berbuat apa-apa dan aku mendengar kabar tentang gereja-gereja yang aku supervisi. Yang aku jadi pemimpin, ini gereja sedang dianiaya oleh pemerintah Romawi. Ini gereja sedang mengalami masa-masa berat, saudara. Bagaimana ini Tuhan? Engkau masih, mungkin pertanyaan-pertanyaan seperti itu muncul dalam benak daripada Yohanes. Sama juga mungkin dengan saudara pada pagi hari ini, saudara. Ya, tetapi coba perhatikan, saudara. Ya, tadi kita lihat bahwa satu pintu tiba-tiba terbuka di sorga dan ada undangan, kamu naik kemari, Yohanes. Naik kemari. Dan Yohanes dikuasai Roh Kudus, dia naik ke sorga, tapi naiknya saya pikir bukan naik secara tubuh ya. Spiritnya, tubuhnya masih di bumi ini. Ya, dia masih ada di Pulau Patmos, tapi dalam roh dia diangkat dan melihat posisi sorga yang begitu gemilang. Saya berdoa pagi hari ini Bapak Ibu. Ya, ini bukan cuma pengalaman Yohanes, tapi kalau sudah memperingati hari kenaikan Yesus. Mungkin saudara sedang menghadapi pencobaan, sedang menghadapi tantangan, sedang menghadapi pergumulan, kebingungan seperti Yohanes. Yohanes bingung kenapa? Bukan dia mau sayang diri, bukan dia takut mati, enggak. Tetapi dia bingung melihat keadaan gereja saat itu yang sedang dianiaya, sedang mengalami perlawanan dari Kaisar Domitianus, satu kaisar Romawi yang jahat setelah Kaisar Nero. Dia seperti bingung, ini bagaimana Tuhan? Tapi Tuhan katakan, Yohanes, naik ke sini. Come up here. Oh, langsung tiba-tiba dia ada di sorga dan melihat ada satu pintu yang terbuka. Nah, itu Yohanes. Coba kita baca surah Efesus pasal 2. Efesus 2 ayat 6. Dalam surat Efesus, saudara, kita sebagai umat Tuhan, saya mau katakan ini bukan dongeng. Saudara dan saya sebagai umat Tuhan yang percaya kepada Tuhan. Ya, baca ayat Efesus 2 ayat 6. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan apa saudara? Tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Saya mau tanya, ini ayat berlakunya kapan? Oh, ada yang bilang, oh nanti tunggu kita mati dulu. Ya, roh kita akan dibawa ke sorga, ya, ditempatkan bersama-sama. Ya, betul juga. Tapi sebenarnya ayat ini, ya, konteksnya bukan begitu Bapak Ibu. Ya, tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Jadi saudara itu sudah dia mengangkat kita
ke tempat, dalam versi bahasa firman Allah yang hidup saya bacakan ya, Efesus 2 ayat 6 versi firman Allah yang hidup. Ia mengangkat kita ke tempat kemuliaan di surga, di mana kita duduk bersama dengan Kristus. Perhatikan, duduk bersama dengan Kristus, ini posisi spiritual kita. Secara fisik seperti Yohanes masih di Pulau Patmos, berhadapan dengan tantangan, tetapi secara spiritual rohnya diangkat ke sorga. Dalam keadaan yang mungkin dia sedang bingung, tapi Tuhan kasih lihat, dia ada pintu yang terbuka di sorga, dan dia melihat sesuatu yang kita akan lihat juga. Dan jangan katakan, itu Yohanes rasul besar. Baca Efesus 2 ayat 6, saudara. Ya, buat saudara dan saya yang percaya kepada Yesus pada pagi hari ini. Saya nggak tahu, makanya saya katakan saudara mungkin sedang mengalami keterpurukan. Mungkin saudara seperti Rasul Yohanes sedang dalam keadaan yang terkunci oleh keadaan, gak bisa bergerak. Dan saudara boleh bertanya, bagaimana saya Tuhan? Di mana engkau? Saya mau Tuhan kasih tahu bahwa posisi kita itu tinggi. Halo, posisi saudara tinggi bersama dengan Kristus di surga. Posisi spiritualmu, ya, kita dapat mengalami, dan saya yakin saudara-saudara dan saya pagi hari ini ada, ini bukan kata saya, ini kata Rasul Paulus dengan ilham roh. Dan jangan tunggu kita mati dulu baru mengalami ini. Makanya saya katakan posisi fisikal kita masih hidup dalam dunia, dan mungkin kita mengalami banyak tantangan secara real dalam dunia ini. Tapi kita punya posisi spiritual. Kalau kita percaya kepada Dia, dikatakan bahwa kita didudukan bersama-sama dengan Dia di surga. Itu satu posisi yang besar, saudara. Jadi kita di dalam, bilang sama-sama, di dalam Kristus. Jangan keluar dari Kristus. Di dalam Kristus, saudara duduk di sebelah kanan Bapa di surga. Ya. Jadi saudara, kalau kita lihat ayat pasal 2 ayat 19 itu, dikatakan bahwa dengan Yesus naik ke surga, maka dikatakan segala kekuatan, segala kuasa dari dunia maupun neraka, saudara, itu ada di bawah kaki Yesus. Itu ayat itu mengatakan, Efesus 2 ayat 19. Dengan Yesus naik ke surga, maka segala kekuatan musuh, segala saudara, segala kekuatan kuasa dunia dan neraka sekarang berada di bawah kaki Yesus. Dan saudara dan saya, Alkitab katakan, didudukkan bersama-sama dengan Yesus. Artinya kita gereja Tuhan, kita ambil bahagian. Kita ambil bahagian di dalam saudara kenaikan Yesus. Makanya buat saya ini penting kenaikan. Saudara harus mengerti posisi saudara karena Yesus naik. Kita juga secara spiritual diangkat. Duduk bersama dengan posisi kita tinggi dalam Kristus, saudara. Mungkin saya gambarkan seperti begini ya. Seorang anak kecil bilang saya, dia duduk di pangkuan papanya. Dia duduk di pangkuan mama atau papanya. Yang menjagai dia, yang melindungi dia, yang kan kalau saudara punya anak, saudara pangku anak saudara kan, saudara artinya saudara mau jaga anak ini. Siapa yang berani mau coba-coba melawan akan berapa dengan ibunya atau mamanya atau papanya, saudara. Ya, artinya saudara, apa yang saya maksudkan di sini, artinya sebagai anak di pangkuan Bapa, di pangkuan kita aman. Yang percaya katakan amin. Seperti bapak atau ayah atau ibu yang berkata, nah, engkau ada dalam pelukan, engkau ada di pangkuan, engkau duduk bersama dengan Bapa, engkau duduk bersama dengan Yesus Kristus. Kita duduk dengan perasaan aman, saudara. Jangan izinkan iblis menipu saudara dengan mengatakan saudara, sepertinya kita tidak mempunyai kuasa apapun. Jadi saudara, kita duduk bersama dengan Yesus Juru Selamat. Ya, kita anak Allah, tapi perhatikan Yesusnya dikatakan segala kuasa ada di bawah kaki Yesus waktu dia naik ke surga. Bapa menyerahkan segala sesuatu, dan satu saat Yesus menunggu sampai segala lidah lutut akan mengaku saudara nama Yesus. Lantas kita di pangkuan dia atau kita berada di sebelah dia, itu berarti otomatis juga dong apa yang ada di bawah kaki Yesus juga. Karena kita ada di dalam Yesus, makanya katanya di dalam Kristus.
Kita mengalami hal ini Bapak Ibu. Jangan izinkan kuasa kegelapan, jangan izinkan tipuan iblis mengatakan kamu dipecundang, kamu tidak berdaya, kamu dalam kekuasaanku, kamu aku ikat. Saudara, itu jauh dari itu. Pada pagi hari ini biar kita mengingat betapa besar surah kuasa itu yang mengangkat Yesus naik ke sorga. Lebih tinggi daripada segala perkara. Dan hebatnya kita juga diajak, ayo mari naik kemari. Lihat dari posisi sorga. Saudara, kalau kita lihat dari posisi bumi kita bingung. Tapi kalau kita naik ke atas dan kita bisa lihat dari posisi sorga, saudara akan bersorak kemenangan, saudara. Kenapa? Karena Yesus naik. Dan saudara diundang seperti Yohanes. Ini bukan cuma haknya Yohanes. Hak kita juga yang hidup 2000 tahun setelah Yohanes. Kita hidup di akhir daripada akhir zaman. Dan saya mau katakan bahwa kita berhadapan dengan banyak hal saudara pada akhir zaman ini. Ya, jadi saudara, kita didudukkan, artinya saudara diposisikan. Amin. Anak Tuhan diposisikan bersama dengan Kristus. Dan dari posisi di atas itu kita melihat ke bawah bersama dengan Kristus. Kalau dari atas lihat ke bawah, saudara beda, saudara. Ya, saudara, jadi Yohanes kalau kita lihat keadaannya pada saat itu dia di penjara. Yohanes di penjara. Ya, penjara itu semacam penjara Alcatraz atau penjara Nusa Kambangan yang dibuat di lautan. Oh, nggak bisa kabur udah. Nggak mungkin bisa kabur, saudara. Ya, ada pulau di tengah laut yang nggak bisa keluar. Jadi bisa saja Yohanes merasa, aduh, aku mati di sini. Aku terperangkap, udah nggak bisa keluar di Patmos. Dia menjalani hukuman di sana. Dan dia sebagai pemimpin gereja di Asia Kecil, gereja-gereja yang bawah pimpinannya sedang mengalami penganiayaan. Saudara, kalau bagaimana saudara? Tapi di sini Yohanes memang berhadapan dengan keadaan di mana dia melihat posisi daripada gereja. Secara manusia dia mungkin berkata, aku nggak bisa bikin apa-apa. Aku nggak bisa, mungkin bisa stres, saudara. Bisa bingung, bisa stres. Saudara mungkin sedang stres pada pagi hari ini. Saudara seperti bingung dan gak tahu bagaimana saya bisa lepas daripada keadaan ini. Saya mau berdoa saudara pagi hari ini. Supaya saudara bersama dengan Yohanes. Saudara mendengar undangan daripada Allah. Mari naik kemari. Engkau sudah mempunyai posisi yang sama dengan anakku Yesus. Kalau Yesus adalah anak yang kukasih, saudara juga lah anak yang Tuhan kasih. Dan posisinya kita seperti ada di pangkuan Bapa. Dan kita dapat melihat di tengah-tengah tantangan hidup ini, sudah dari atas, dari posisi di atas. Saudara tidak bisa lakukan apa-apa memang, saudara. Tapi, saudara, mari seperti Yohanes mendengar. Pagi hari ini mendengar satu suara dari Roh Kudus yang berkata, come up here. Naik kemari. Dan waktu Yohanes dikuasai Roh Kudus, memang harus dikuasai Roh Kudus. Nggak bisa enggak, saudara. Untuk bisa masuk dan melihat apa yang kita harus dikuasai Roh Kudus. Itulah sebabnya saudara setelah hari kenaikan kan besok kita ada hari mencari kepenuhan Roh Kudus. Itu penting banget Bapak Ibu. Sampai membuat kita saudara seperti diangkat naik ke sorga. Dan Yohanes sampai di surga dia lihat apa? Pintu yang terbuka. Pintu yang terbuka saudara. Di satu sisi ya secara fisik Yohanes di Pulau Patmos dia terkurung. Nggak ada yang terbuka di situ. Tetapi secara spiritual saudara. Ya, dia seperti terlepas dari penjara Patmos, ya. Ada pintu yang terbuka. Secara fisikal pintu tertutup, secara spiritual dia naik ke atas. Karena Yesus juga sudah naik ke atas. Dia bangkit sudah dari antara orang mati dan naik ke sorga. Sama juga Bapak Ibu. Itulah juga posisi saya dan saudara. Artinya begini saudara. Di dalam posisi yang terpuruk itu, Yohanes diundang untuk masuk ke dimensi yang lain. Yohanes saudara seperti keluar dari penjara Pulau Patmos ya, dan dia melihat ada satu pintu terbuka seperti satu portal ya, kalau saya punya istilah portal, dan dia masuk portal itu ya saudara, dan ada suara mengatakan naiklah kemari Yohanes. Dan saudara, Tuhan mau supaya saudara mendengar suara Tuhan pagi hari ini yang suaranya memanggil kita untuk masuk ke sebuah dimensi yang lain. Bukan saudara dikuasai oleh dimensi fisikal. Kalau kita cuma fokus kepada dimensi fisikal kita bisa stres. Kita bisa frustrasi, tapi dengarlah pada hari di mana Yesus naik ke sorga. Panggilan
naik kemari. Masuk kepada sebuah dimensi yang sudah dirintis oleh Kristus. Pintu surga itu terbuka karena Yesus sudah buka jalan ke sana. Dan oleh kuasa Roh Kudus yang Tuhan mau berikan kepada kita, ini pintu terbuka dan kita boleh naik. Dan saudara kalau sudah di atas, saudara akan tertawa bersama dengan Yesus melihat tantangan-tantangan kehidupan yang saudara hadapi dalam dunia ini. Posisi kita masih di bumi, ya, masih berhadapan dengan lingkungan pergumulan saudara. Tapi sekarang saudara memandangnya dari dimensi yang berbeda. Saudara memandangnya dari atas. Dari posisi Tuhan Yesus. Dari posisi Yesus. Jadi dengar, Tuhan mau saya dan saudara mendengar. Mari umatku, mari Elohimers, come up here. Naiklah kemari. Dan saudara kalau saudara baca ayat selanjutnya dari Wahyu pasal 4. Yohanes ceritain waktu dia naik ke sorga itu. Secara spiritual dia ceritain apa-apa saja yang dia lihat. Bapak Ibu, dan saudara saya mau katakan begini bahwa ya, yang dicatat oleh Yohanes apa yang dia lihat itu bukan cuma sekedar menjadi bacaan. Oh bagus ya, luar biasa ya. Aku melihat ini, aku melihat itu. Jadi kayak komik saudara. Saudara, Alkitab bukan semacam buku komik yang kita baca untuk senang. Bukan. Kalau segala perkara ini tertulis, saudara, Alkitab bukan hanya berisi sekedar bacaan-bacaan biasa tentang kisah Yohanes di Pulau Patmos, bahwa waktu dia diangkat dia lihat apa yang ada di sorga, dia ceritain kepada kita. Boleh baca ayat selanjutnya. Kisah Alkitab dituliskan untuk menunjukkan bahwa apa yang dialami oleh Yohanes, apa yang dialami oleh tokoh-tokoh Alkitab, dapat saya dan saudara juga alami. Yang percaya katakan amin. Sekali lagi yang percaya katakan amin, saudara. Saya rindu sidang jemaat Tuhan mengalami kuasa yang sudah membangkitkan Yesus dari antara orang mati dan mengangkat dia. Itu kuasa Roh Kudus. Itu kuasa Pantekosta, Bapak Ibu. Nah saudara, kalau saudara mungkin mengalami seperti Yohanes, nggak bisa bikin apa-apa, wong dia terkurung di Patmos. Ya. Dan mungkin saudara takut. Siapa yang tidak pernah mengalami ketakutan? Saya pun mengalami ketakutan, saudara. Ya. Atau mungkin saudara tidak punya sumber daya, saudara nggak punya duit, atau saudara tidak punya waktu dan kemampuan untuk menyelesaikan persoalan saudara. Kenapa saudara? Rasa terkurung itu semua membuat saudara seperti rasa terkurung, saudara. Gak bisa bikin apa-apa. Itu persis seperti yang dialami oleh Yohanes. Yohanes menghadapi masalah yang sama, di mana dia gak bisa mengerjakan apa-apa. Udahlah mau gimana secara manusia. Yohanes terperangkap di Pulau Patmos, tapi saya senang. Alkitab berkata, saudara, dia mendengar suara Allah. Come up here, Yohanes, mari naik kemari. Dan duduk bersama dengan aku. Ini luar biasa, inilah kenaikan Tuhan. Sangat penting Bapak Ibu. Ya jadi saudara, waktu Yohanes melihat, ya, dan dia catat semua, tidak ada waktu kita mempelajarinya. Cuma saya ambil satu saja, saudara. Satu saja pada pagi hari ini di Wahyu pasal 4 ayat 2. Kita baca bareng ya. Wahyu 4, bisa ditampilkan Wahyu 4 ayat 2. Ini yang pertama yang Yohanes lihat di sorga, dan ini bukan cuma cerita dongeng yang untuk kita baca kayak komik. Ini juga dapat saudara dan saya alami. Saudara adalah seperti Yohanes di zaman akhir. Mungkin sedang terkurung dan terkungkung dengan segala macam persoalan dan tantangan dan pikiran saudara apapun. Dan iblis mau saudara merasa seperti itu. Tapi saudara malah dilihat, apa yang dilihat oleh Yohanes waktu dikatakan ada suara, mari datang kemari, mari naik kemari. Dan dia lihat pintu terbuka. Dan apa yang dia lihat di sorga? Ayo kita baca saudara, bersama-sama dalam hitungan ketiga ya. Wahyu 4 ayat 2. 2, 3. Segera aku dikuasai oleh roh. Dan lihatlah sebuah tahta terdiri di sorga. Dan di tahta itu duduk seorang. Garis bawahi kata tahta terdiri di surga. Dalam bahasa Inggris, saudara, tahta berdiri di surga atau tahta terdiri, bahasa Inggris a throne set
in heaven. A throne set, istilah set atau diterjemahkan terdiri, set itu berarti tahta ini nggak goyang, tapi udah set, settled, fix, nggak bisa digoyang-goyang, saudara. Ya, tahta ini nggak bisa diancam dan digoncang oleh apapun. Saya mau bilang begitu. Tahta ini a throne set in heaven. Satu tahta yang terdiri, fix, tidak dapat ditantang, tidak dapat diancam atau digoyang oleh apapun. Saya mau katakan apa hal yang mungkin sudah menggoyangkan iman saudara pada pagi hari ini. Itu tidak cukup kuat untuk menggoncang tahta yang sudah fix di surga. Di tahta itu Yesus duduk dengan megahnya. Dengan segala kemuliaannya. Saudara, saya mau saudara dengan pertolongan Roh melihat, dengan pertolongan firman Allah dan Roh Kudus melihat posisi yang seperti itu, bahwa tahta ini fix, tahta Allah fix. Ya, kalau saya ambil kursi dari situ, saudara, saya taruh di sini. Kursi itu bukan fix, ya saya pindahkan dari situ ke sini. Dan kalau dari sini, ya saya bisa pindahkan lagi ke tempat lain. Jadi enggak fix, bisa dipindah-pindah. Ya, tetapi saudara, kita lihat beda dengan kursi Allah di dalam surga yang fix. Jadi kalau kita ambil kesimpulan, kalau tahta di mana Yesus duduk itu fix, saudara. Dan Yohanes dipanggil untuk melihat satu keadaan yang fix, yang teguh, yang tidak tergoyahkan di surga. Dan dia diundang untuk duduk. Dari kita sudah lihat, saudara, bersama-sama dengan Kristus di surga, berarti apa? Saudara, nasib saudara juga fix di dalam tangan Tuhan. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Oh, tidak ada sesuatu pun, saudara, yang dapat merampas saudara daripada tangan Allah. Sebab itu tahta fix. Hasil akhir, perhatikan ini. Apapun yang saudara sedang alami, tapi hasil akhir dari nasibmu sudah fix di dalam tangan Allah. Karena tahtanya, tahta pengontrol segala perkara itu juga fix. Nggak bisa digoyang-goyang, saudara. Dan sebagai ayat yang terakhir pada terakhir, saudara, tapi agak panjang ayatnya. Matius 28 ayat 16 dan seterusnya. Kita baca cepat ya. Matius 28 ayat 16, dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ayat 17, ketika melihat dia, ini murid-murid, mereka menyembahnya, garis bawahi. Mereka menyembah Yesus. Nah ini juga garis bawahi, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Ada yang ragu-ragu. Ya. Ayat 18, Yesus mendekati mereka dan berkata kepadaku, nah ini, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Ayat 19 ini perintah agung, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah garis bawahi, aku apa? Menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Yang percaya katakan amin. Jadi saudara, ini sebelum Yesus naik ke surga, dia kumpulkan murid-muridnya, ya, dan dikatakan dia bawa ke Bukit Zaitun sesuai dengan janjinya. Dan perhatikan posisi murid-murid pada saat itu bukan berdiri, mereka menyembah. Mereka menyembah Yesus. Waktu Yesus naik ke surga, mereka lagi sedang menyembah. Sama dengan kita pagi hari ini, kita sedang memperingati itu peristiwa yang sudah terjadi 2000 tahun yang lalu. Tapi kita memperingati, sama sudah memperingati, sudah menyembah Tuhan. Amin, saudara. Posisi kita harus menyembah Tuhan. Walaupun tadi dikatakan dalam posisi menyembah itu ada yang ragu-ragu, saudara. Ada yang ragu-ragu. Siapa ragu-ragu pada pagi hari ini? Siapa ragu-ragu? Alkitab katakan ada murid-murid Yesus ragu-ragu lah. Mereka, saya nggak tahu, Yesus kan 40 hari sudah menampakkan bahwa dia bukan tuyul, dia sungguh-sungguh Tuhan yang sudah bangkit, dia kasih lihat tanda lukanya dan sebagainya. Tapi tetap aja yang ragu-ragu, saudara. Lah inilah namanya manusia.
Siapa di sini pernah ragu-ragu? Angkat tangan. Siapa pernah ragu-ragu? Ya semua kita pernah ragu-ragu, saudara. Bohong kalau saudara nggak pernah ragu. Saya pernah ragu-ragu. Itu pergumulan kita, manusia. Kita berhadapan dengan keraguan-raguan. Mereka ragu-ragu mungkin berpikir, apa benar ya ini Yesus atau bukan? Ya. Jadi saudara, ini yang saya mau katakan. Cuma begini, barangkali saudara, ya saya mau katakan saudara ragu-ragu. Pagi hari ini saudara ragu-ragu kira-kira Yesus betul nggak sih bangkit dan naik ke sorga. Kalau dia betulan, kenapa saya masih bergumul dengan perkara-perkara ini seperti Yohanes di Pulau Patmos? Kenapa kau masih sakit? Kenapa pikiranku masih dikuasai dengan hal ini dan aku bergumul? Ada dan ada keraguan-raguan barangkali. Oke, ya. Kita semua pernah bergumul dengan yang namanya keraguan-raguan. Saya dan saudara pagi hari ini. Tapi jangan lupa yang satu ini. Jangan lupa sujud menyembah. Halo. Jangan lupa sujud menyembah. Sebab waktu mereka sujud menyembah, Alkitab katakan, Yesus datang menghampiri. Baca baik-baik. Yesus datang menghampiri mereka dan dia bilang begini, segala kuasa. Ya. Dia katakan, segala kuasa di sorga dan di bumi sudah diberikan kepadaku, saudara. Saya mau mengajak saudara untuk menyembah Tuhan. Mengambil posisi para murid. Mungkin saudara lemah, saya nggak tahu. Ya, saya tidak mau mengatakan saya sudah paling kuat sendiri deh. Ya, gembala area juga paling kuat, ketua-ketua sel grup. Ada saat-saat di mana kita lemah, kita capek. Tapi saya mau katakan, pada pagi hari ini kita sedang memperingati Yesus yang bangkit. Jangan lupa menyembah Tuhan. Sebab waktu kita menyembah Tuhan, saudara, Yesus menghampiri murid-murid. Saya percaya waktu saudara saya menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran, dan Yesus mau datang. Yesus yang bangkit naik ke surga mau datang, dan dia mau bilang apa? Segala kuasa ada padaku. Segala kuasa di bumi dan di surga sudah diberikan kepadaku. Saudara mungkin saudara sedang bergumul. Saudara sedang bergumul dengan yang namanya keraguan-raguan. Saudara merasa seperti tidak berdaya. Saudara berperang dengan keadaan dunia. Ya, seperti yang mungkin yang sudah dialami oleh Yohanes. Tapi pagi hari ini saya berdoa supaya saudara, mata saudara dicelikkan dan melihat bahwa posisi kita, oke, posisi fisik kita masih di bumi ini. Dan kita masih merasakan tekanan dan panasnya tantangan hidup ini. Tapi saudara, posisi spiritual kita seperti Yohanes. Pintu terbuka di sorga dan ada suara naik kemari. Pagi hari ini saudara mau naik untuk melihat apa yang ada di sorga. Di sorga ada sebuah tahta yang memerintah, yang fix, yang tidak terkalahkan oleh apapun. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Haleluya.